Pak Suryo, kalau gitu yang Anda anggap adalah suara-suara ini sengaja disuarakan sampai naik ke permukaan nih, itu karena partai sebelah nggak lolos, jadi nggak seneng, makanya tebar aja isu terus. Saya tidak merasa begitu karena kami dari Partai Gelora merasa prihatin dan senasib seperjuangan dengan partai-partai baru. Kami mendorong agar Partai Prima bisa lolos terus lakukan upaya-upaya hukum begitu. Kami tidak merasa bahwa isu itu datang dari mereka. Kami mengasumsikan isu itu datang justru dari partai-partai yang merasa akan terancam dengan hadirnya partai-partai baru. Kemudian ke Bang Kurnia, saya tidak pernah mengatakan Anda adalah digunakan oleh partai besar, tetapi Anda yang mengatakan itu dan saya syukur alhamdulillah Anda mengatakan Segmen itu. sebelumnya Anda Artinya mengatakan Anda sadar bahwa Anda menjadi proksi atas pilihan sikap Anda begitu. Segmen sebelumnya Anda mengatakan itu. Ya, karena ketika Anda mengkritisi proses yang bagi kami sudah on the track itu artinya apa? Gagalkan seluruh partai baru, tetapkan peserta pemilu hanya 9 partai yang ada hari ini. Itu namanya Anda asumsi, kemudian mengatakan Mas. Itu namanya asumsi. Saya Kami ada bukti. Ya, Apa bukti Anda mengatakan itu? Saya melakukan. Baik, terima kasih Pak Suryo. Coba, apa buktinya Anda mengatakan kami menjadi proksi partai politik yang lain? Apa buktinya? Coba. Itu justru jika Anda menyadari bahwa Anda menjadi proksi, Itu makanya saya alhamdulillah pada saya tidak pernah di mengatakan dalam pikiran Anda, itu namanya saran analisa, saya, Mas. Mari Kami kita ada kawal bukti. proses Saya pemilu langsung ke ke yang depan tengah-tengah akan dulu jauh aja, lebih Pak berat. Fuadi, Ada silakan. banyak Penengah potensi dulu nih. kecurangan, ada urusan Antara DPR, koalisi ada dengan urusan juga sisa Gelora. suara. Silakan Mari dari kita Bawaslu kawal bersama, yang kita siap menengahi. bersama untuk itu gitu loh. Daripada menghalang-halangi partai baru untuk menjadi kontestan Bukan, ini pemilu. konteksnya, enggak, ini Baik, salah Mbak. sudah. Kita bukan mempermasalahkan partai politik. Penyelenggara pemilunya itu diduga melakukan intimidasi. Jadi nggak nyambung Itu nih enggak, dialognya. itu karena kesalahan Saya mengatakan Anda di soal dalam memahami penyelenggara proses. pemilu, dijawab partai Perbaikan. politik, demokrasi, nggak ada kaitan ke Enggak, sana. perbaikan dari TMS, Kejauhan. GMS, Kalau ada gitu ini- perubahan dianggap sebagai kecurangan. Padahal Dari itu adalah segmen hak awal- partai Intimidasi, politik ada untuk melakukan intimidasi yang ada perbaikan. pengakuannya, ada saksi. Enggak, Anda kalau dengar rekaman-rekaman yang ada itu murni karena ketidakpahaman penyelenggara pemilu di daerah tentang aturan Ada tentang mana yang harus TMS intimidasi, dan MS. ada intimidasi. Bukan Anda seharusnya baca nggak intimidasi, itu beritanya harusnya sekarang? diberikan denda jika partai tetap men-TMS-kan. Jika Baik. KPU daerah tetap men-TMS-kan daerah yang seharusnya MS. Baik, Kejauhan selesai masalah Pak di Surya, sana. Mas Kurnia. Iya, jadi Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih ingin memastikan proses penyelenggaraan pemilu mengedepankan nilai-nilai integritas. Kami menemukan informasi ada indikasi kecurangan, maka yang harus ditindak adalah penyelenggara pemilu yang berbuat curang. Maka dari itu kami tempuh jalur konstitusionalnya melalui DKPP. Kami berharap komisioner KPU yang bermasalah diberhentikan tidak dengan hormat. Komisioner yang Seandainya bermasalah, ada bukti-bukti dan jika ada bukti terverifikasi dalam diberhentikan proses sidang. dengan tidak hormat ya? Tidak hormat, PTDH karena ya? ini Oke. merupakan kecurangan yang sistematis dan terstruktur. Silakan. Jadi begini, Bung Surya, kalau proses verifikasi itu dilaksanakan dengan jujur dan adil, kami nggak lolos pun, itu kami ikhlas. Tetapi kami merasa bahwa ini ada indikasi sangat kuat bahwa proses verifikasi ini tidak jujur dan adil. Maka dari itu kita bilang hentikan proses dulu. Hentikan proses dulu supaya ada audit. Benar nggak bahwa KPU itu melakukan tindakan yang tidak jujur dan adil? Supaya fair. Kalau kemudian Karena Anda proses sudah merasa sama sekali tidak jujur dan adil ya? indikasi kita sangat kuat. Sangat kuat. Bukti-bukti Baik. kita sangat kuat. Gitu loh. Hasil verifikasi KPU kita bawa ke Bawaslu diterima sama Bawaslu. Gitu loh. Kurang Baik. apa lagi? Oke, silakan. Dari Bawaslu. Saya kira persoalan ini ujungnya adalah kaitannya dengan batu ujinya PKPU 4. Jadi norma perbuatan yang ada di pasal-pasal tersebut mulai dari pendaftaran, administrasi, faktual sampai penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Nah sekarang sudah ditetapkan partai politik menjadi peserta pemilu, mari kita siap song-song ke depan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi artinya diabaikan saja lah misalnya suara-suara yang sumir gitu. Paling tidak memang kalau kami kan sudah melakukan proses ketika Partai Prima mengajukan upaya hukum, kita sudah melakukan proses adjudikasi gitu. Mekanisme itu sudah kita keluarlah putusan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU untuk menjalankan putusan Bawaslu terhadap Partai Prima tersebut. Oke, dari pertemuan kita hari ini memang tidak selesainya ya. Kalau berbicara tentang polemik, dugaan manipulasi dan kecurangan dalam proses verifikasi partai politik yang nyatanya harus segera dituntaskan agar pemilu yang akan datang tidak menyisakan persoalan baik dari sisi administrasinya maupun juga legitimasinya. Saya Audrey Chandra, selamat merayakan
tahun baru dan kita berjumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Sampai jumpa lagi.